Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri kegiatan tablik akbar yang diselenggarakan Majelis Taklim Habib Kuitang di Masjid Jamil Al-Riyad. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nurulita dan juru kamera Eka Pamungkas. Lita, apa tujuan diselenggarakannya kegiatan tablik akbar ini di Masjid Jamil Al-Riyad saat ini? Ya Eliza, kegiatan ini bertujuan memang setiap minggu dilakukan oleh wilayah atau majelis taklim dari jamaah Ar-Riyad ini setiap hari Minggu dilakukan di sini. Artinya memang ini kegiatan rutin setiap minggunya. Namun hal yang berbeda pada minggu ini adalah pada jamaah Ar-Riyad ini hari ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kemudian juga ada Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Pol M. Iriawan. Memang tidak ada tema khusus dari tablik akbar yang diadakan oleh Majelis Taklim Kuitang ini. Namun tadi beberapa ulama saat menyampaikan khotbahnya sedikit menyinggung terkait Pilkada DKI dan juga kasus yang menyangkut dari Gubernur Pertahanan nonaktif DKI Basuki Cahayapurnama, di mana ia diduga melakukan penistaan agama, dan beberapa ulama menyampaikan bahwa mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh masyarakat khususnya jamaah di Kuitang ini untuk tetap menjaga NKRI dan tidak terprovokasi untuk melakukan perpecahan bangsa. Iya, Nurulita, apa atau adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Kapolri dalam kegiatan tablik akbar hari ini? Ya, tadi selain ulama yang juga memberikan khotbah, tadi juga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kisruh atau kasus yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni terkait dengan dugaan penistaan agama. Ada beberapa yang dia sampaikan dari awal khotbahnya atau sambutannya sampai akhir. Dia sebenarnya datang ke sini tidak khusus untuk membicarakan masalah Ahok, namun ini memang kunjungan ia bukan pertama kali, dan ini merupakan sudah pernah ia lakukan lagi dalam saat ia setelah lulus Akpol. Ia sudah pernah menjabat Letnan 2 dan ia datang berkunjung ke sini dan selalu setiap minggu menghadiri majelis taklim di sini. Dan pada saat ia menjadi Kapolda, ia juga pernah datang ke sini. Sebenarnya memang tidak ada yang khusus karena minggu ini kebetulan saja banyak kasus terkait dengan dugaan penistaan agama. Jadi di sini juga ia sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai tentang perbedaan etnis dan agama, dan ia menilai bahwa kita semua bersaudara apapun perbedaannya. Ia mengingatkan agar kita tetap bersaudara dan tetap rukun untuk berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian ia juga meminta bahwa permasalahan Ahok ini tidak disangkut pautkan dari sisi agamanya saja, tapi ia menginginkan masyarakat mendudukkan kasus ini lebih kepada masalah hukum, karena menurut ia mayoritas dari memang Indonesia penduduknya banyak mayoritas agama Islam, namun khususnya di wilayah Jakarta ini juga menjadi mayoritas Islam, namun tidak di seluruh Indonesia umat Islam ini menjadi mayoritas. Jadi tugas Kapolri juga mengatakan bahwa ia juga bertugas untuk menjaga seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini, dan dia juga menceritakan beberapa hal terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini, di mana ketika kepolisian akhirnya memutuskan Ahok menjadi tersangka usai gelar perkara, dan ia juga harus menerima resiko. Dia menjelaskan dia harus menerima resiko bila kasus ini memang ditangani oleh kepolisian. Artinya ada 100 wilayah ada 100 wilayah di Indonesia yang mengikuti pilkada serentak, dan ia juga harus mau menerima atau menangani laporan-laporan dugaan-dugaan terkait dengan hal semacam kasus dugaan penistaan agama ini. Selain itu ia juga menjelaskan proses penegakan dari mulai pemanggilan saksi sampai gelar perkara, dan soal tuntutan di mana nanti ada demo tanggal 2 Desember atau tanggal 25 November nanti, akan kekhawatiran masyarakat seperti Ahok diminta ditahan ataupun nanti ada kekhawatiran untuk kabur kemudian menghilangkan barang bukti. Ia meminta bahwa masyarakat tenang karena
seluruh prosesnya sudah dilakukan. Jadi meminta untuk masyarakat tetap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito, pertanyaan kami pertama adalah banyak yang berasumsi atau berpendapat bahwa penetapan Gubernur Ahok sebagai tersangka itu adalah karena tekanan, entah karena tekanan publik, entah karena tekanan para pendemo atau tekanan politik. Menurut Anda, Pak Tito? Tidak ada tekanan. Kita melihat bahwa proses hukum kan memerlukan waktu untuk berjalan. Tanggal 27 September 2016 itu yang terjadi peristiwa di Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu, dan kemudian itu yang dianggap ada penistaan agama dalam ucapan Saudara Basuki Cahayapurnama. Dilaporkan tanggal 6 Oktober dan berturut-turut ada 14 laporan sampai dengan 21 Oktober. Saya saat itu kemudian memanggil Kabareskrim. Ini harus disikapi karena ini masalah sensitif ya. Masalah sensitif kalau sudah menyangkut masalah suku, agama, ras itu biasanya sensitif, sehingga saya memerintahkan segera saja untuk lakukan upaya penyelidikan ya, dalam rangka untuk mencari dan menemukan dugaan pidana dan apakah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini kan memerlukan waktu. Kasus ini sendiri kita lihat tidak simpel ya, karena mengandung ucapan, dan ucapan itu bisa multitafsir. Tiap-tiap orang mungkin bisa berpendapat berbeda ya, sehingga memerlukan kesaksian dan berikut ahli-ahli, termasuk ahli bahasa, ahli agama ya, dan juga ahli hukum pidana untuk mengetahui mens reanya. Jadi bukan dianggap bertele-tele, memang waktunya demikian. Kita sudah termasuk cepat ya, dalam waktu hampir 3 minggu lebih. Kita sudah 20 orang lebih yang kita periksa, termasuk saksi ahli. Ada yang di Jogja, ada yang dari Undip Semarang, ada yang dari Purwokerto, ya, di luar kota, cukup banyak. Gitu. Belum lagi saksi-saksi yang lain yang di TKP di Kepulauan Seribu. Sehingga memang waktunya pemanggilan kan ada waktu 2 hari sebelumnya. Kalau orangnya tidak mau datang, kita nggak bisa paksa. 2 hari lagi dan seterusnya. Jadi ada proses. Cuma ada ketidaksabaran dari beberapa masyarakat ya, sehingga akhirnya ada demo 14 Oktober, demo 4 November dan lain-lain ya. Kita berusaha untuk mempercepat laju penyelidikan itu. Ada disampaikan ketika itu soal dissenting. Seberapa kuat argumentasi yang dissenting ini dan proporsinya seberapa besar? Ya. Di ahli sendiri kan ada dissenting opinion ya, tentang mens rea, terutama niat untuk menista agama ada atau tidak. Ya, di satu pihak ada yang mengatakan ini niatnya ada, di pihak lain niat tidak ada. Niat itu kan penting karena dalam pasal 156A itu disebutkan ada kata-kata harus ada unsur dengan sengaja. Nah, ini mempengaruhi di kalangan penyelidik yang berjumlah 27 orang. Mereka pun berpendapat berbeda. Ada yang berpendapat ini memenuhi, ini adalah tindak pidana. Sebagian lagi mengatakan tidak ada tindak pidana, terutama karena masalah mens rea, niat tadi ya. Nah, saya tidak ingin tentunya bercerita tentang jumlahnya, tidak elok saya bercerita jumlahnya, tapi prinsipnya adalah keterbelahan atau dissenting opinion, dan itu wajar. Dalam hukum kadang-kadang terjadi demikian ya. Ada perbedaan pendapat gitu antara yang satu dengan yang lain dalam menerjemahkan, karena ada masalah-masalah subjektif juga. Keyakinan
keyakinan penyelidik, ya, keyakinan hakim, keyakinan jaksa itu ada pada setiap tahapan. Nah sehingga, tapi mereka bersepakat bahwa kasus ini diangkat saja ke pengadilan yang terbuka, sehingga nanti ada di dalam peradilan terbuka itu ada namanya cross examination. Di dalam gelar perkara tidak ada cross examination, tidak ada ahli ini menggugat ahli yang lain, mendebat ahli yang lain. Ini semua sebenarnya memberikan masukan saja. Oleh karena itu kita tingkatkan kasusnya menjadi kasus penyidikan, karena dominan sepakat untuk dominannya adalah mengatakan pidana, sehingga akhirnya diangkat ke penyidikan dan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan kemudian dilakukan pencegahan. Pak Tito, hari ini kita mendapatkan informasi, berita lah kira-kira gitu, Amnesty International meminta agar Bapak dan pihak jajaran kepolisian untuk mencabut status Pak Ahok sebagai tersangka. Apakah ini bagian dari tekanan internasional, tekanan publik untuk mempengaruhi keputusan hukum yang sudah diambil oleh Polri, atau apa sih Kak? Ini kan hukum negara Indonesia, yang berlaku adalah hukum negara Indonesia, ya. Pihak eksternal saya kira tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan hukum Indonesia. Kita memperlakukan ini berdasarkan pada KUHP 156A dan acaranya diatur dalam KUHP. Ya. Kalau ada keberatan nantinya kepada kami, bukan melalui mekanisme intervensi, apalagi pemerintah mencabut, pasti tidak akan kita hiraukan. Ya. Yang kalau ada keberatan maka lakukan dengan cara-cara menurut sistem hukum yang ada di Indonesia. Misalnya kalau seandainya kita tetapkan tersangka, digugat dengan pra peradilan, atau kemudian nanti di pengadilan merasa tidak bersalah, bela di pengadilan dengan fakta-fakta hukum juga. Hukum Indonesia adalah hukum Indonesia. Kita memiliki tata acara tersendiri, ya. Penetapan sebagai tersangka itu didasarkan pada keyakinan penyidik plus minimal 2 alat bukti, ya. Dan saya kira nanti kalau nanti ada men-challenge mengenai alat bukti, men-challenge mengenai masalah keyakinan daripada penyidik, itu dapat ditantang, diadu, diargumentasi di peradilan. Saya kira itu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ada rencana demo besar tanggal 25 November. Saya kira Bapak juga sudah mengetahui gitu ya. Tapi bagaimana kondisi Indonesia hari ini, Jakarta hari ini, usai ditetapkan tersangka? Tentu konsolidasi antar lembaga, baik pihak kepolisian dengan jajarannya dan pemerintahan sudah dilakukan. Apa yang ada dalam pandangan Pak Tito soal rencana demo tersebut? Apakah tetap jadi atau ada himbauan atau harapan-harapan lain dari pihak kepolisian? Pertama-tama saya alhamdulillah ya, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena demo pada 14 Oktober, 4 November berlangsung dengan lancar, meskipun ada beberapa mungkin ya insiden kecil ya. Saya kira masalah penyampaian pendapat itulah hak setiap warga negara. Yang kita hindari adalah jangan sampai terjadi aksi anarkis, aksi kekerasan. Kalau itu pasti kita akan tidak tegas. Nah, dari ANEF kita, evaluasi kami pada demo tanggal 4 November kemarin, kita melihatnya memang 80% mungkin ya, atau 85% itu pendemo itu murni mengenai masalah hati ya, masalah ya fokus ke masalah dugaan penistaan atau penodaan agama dan mengenai proses hukum kepada saudara Basuki Cahayapurnama itu. Nah kemudian tapi kita melihat memang indikasi ada beberapa elemen yang ingin mengambil momentum itu, menggunakannya ya untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Ya mulai kita lihat sendiri dalam demo itu ada yang bicara misalnya
masalah khilafah, ada bicara masalah pemerintah dan lain-lain. Jadi sudah di luar dari konteks yang utama. Nah, sehingga saya meyakinkan bahwa proses hukum yang sedang dijalankan ini tidak main-main. Kita akan serius, kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan. Dan tugas polisi adalah sampai dan kejaksaan, yaitu agar kasus ini bisa menjadi P21. Setelah itu kejaksaan masuk ke pengadilan. Ya, ada pembagian dalam sistem peradilan kita. Kita yakinkan itu. Nah, kalau seandainya kita sudah memberikan keyakinan ini kepada masyarakat, tentunya kita berharap masyarakat yang fokus proses hukum, tuntutannya proses hukum, bisa memahami dan tidak perlu turun ke jalan lagi karena kita memberikan keyakinan. Nah, persoalannya adalah masih ada 10-15% ya elemen-elemen yang memiliki agenda lain. Jadi bagi mereka proses hukum ini bukan tujuan. Proses hukum mereka menggoyang pemerintah, menggoyang pemerintah baik untuk khilafah maupun untuk yang lain. Potensi untuk kembali terjadinya aksi dalam jumlah besar yang sesungguhnya pemerintah sudah mendeteksi hidden agenda lah, agenda-agenda lain di luar aksi dugaan penistaan agama ini. Ini tergantung dari persepsi publik, ya. Kalau persepsi publik meyakini bahwa proses ini adalah serius, dan saya selaku Kapolri menjamin ya, bahwa kasus ini ya, inilah pertaruhan bagi saya, pertaruhan jabatan saya juga, menjamin kasus ini akan maju sampai dengan ke jaksa penuntut umum. Itu tugas saya ya. Kemudian jaksa penuntut umum tentunya nanti kita harapkan nanti akan memajukan kasus ini ke peradilan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, selaku Kapolri, saya menjamin ya, kasus ini di tingkat kepolisian, tingkat penyidikan, kita akan sangat serius. Nah, sekarang itu tergantung persepsi publik. Kalau publik merasa yakin, tidak perlu turun di jalan. Karena akan lebih banyak mudaratnya. Kasihan masyarakat, banyak terganggu. Kasihan warga negara kita nanti bisa ditunggangi, kemudian dirobek-robek, kemudian diadu domba dengan yang lain. Nah, sebaliknya jangan mudah untuk terprovokasi kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas. Dan saya menghimbau kepada pihak-pihak yang memiliki agenda yang lain, janganlah memanfaatkan publik, sentimen publik ya, yang dimana ketika kita sudah sangat serius menangani ini, kemudian dimanuver lagi, diprovokasi dengan tujuan-tujuan yang lain. Masyarakat kita saya yakin sudah sangat cerdas mereka untuk menilai ini ajakan baik atau ajakan buruk. Saya menilai jaminan Anda sebagai Kapolri, jabatan Anda sebagai Kapolri itu bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Yang ini tentu saja harus diikuti dengan bagaimana aparat di bawah Anda juga ikut melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok yang selama ini memang menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa. Bagaimana kemudian Pak Tito melakukan instruksi ke bawah untuk melakukan upaya-upaya mungkin yang tepat bukan berpikir, tapi pendekatan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang juga sangat bersemangat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ya, saya sudah menyampaikan ini pendekatan itu tidak hanya pada saat ada peristiwa ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian kepada semua pihak, baik kepada rekan-rekan TNI, kepada rekan-rekan di pemerintahan, maupun kepada masyarakat, itu adalah suatu kewajiban. Memang tugas utama kepolisian untuk menjaga Kamtibmas tidak akan bisa dijalankan sendirian. Jadi harus bersama-sama dengan seluruh komponen pemerintah masyarakat. Untuk itu, setiap saat saya dorong, dan memang sudah pelajaran kita untuk selalu mendekat kepada masyarakat. Kita ini kan apalah artinya baju kita ini ya, kalau kita buka baju kan sama sebetulnya kita semua masyarakat juga gitu. Sehingga ini pendekatan perlu, bukan siapa-siapa.
Sama juga kalau dibuka baju ini, saya juga lah seorang muslim yang memiliki Tuhan yang sama, agama yang sama, dan lain-lain sama ya. Terakhir Pak Tito, Pak Jokowi, Presiden Jokowi hari ini kembali bertemu dengan Pak Prabowo. Sebelumnya bertemu dengan jajaran polisi, TNI, dan yang lain-lain itu. Dan ada semacam penegasan bahwa ada ancaman kebinekaan, keberagaman, kehidupan keberagaman gitu ya. Seberapa serius jajaran kepolisian memandang ancaman-ancaman keberagaman, kehidupan beragama, kebersamaan, toleransi ya akhir-akhir ini, terutama setelah munculnya dugaan penistaan agama? Ya, sebetulnya isu ini harusnya dikembalikan kepada ranah hukum saja, ya, tanpa memandang yang bersangkutan latar belakangnya apa, suku, agama, ras yang dilaporkan. Tapi dugaan penistaan agama kan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan yang satu agama pun bisa melakukan penistaan agama. Jadi ini bukan menyangkut pendapat saya, bukan menyangkut masalah suku, agama, dan rasnya, dan latar belakangnya. Tapi kebetulan saja tersangka atau terlapor ini melakukan suatu ucapan yang diduga dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Jadi kembalikan ke ranah hukum. Ranah hukum, jangan kemudian dipelintir ke isu-isu yang lain, dipolitisasi, kemudian di framing sedemikian rupa yang membuat masyarakat kita menjadi bingung dan terbelah. Sehingga saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak itu memang perlu supaya semua pihak juga jangan sampai membawa isu hukum ini ke ranah politik, ke ranah masalah-masalah sosiologis dan lain-lain. Kalau dibawa ke politik sosiologis, ini bisa berpengaruh dalam terhadap kebinekaan masyarakat kita. Kasihan sekali lagi. Baik, terima kasih, sangat menegaskan sikap Polri dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Sangat juga jelas bagaimana posisi masyarakat seharusnya bersikap, seperti yang juga diharapkan oleh Kapolri dan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Pak Tito untuk bincang-bincangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.